Assalamualaikum boys and girls, apa kabar? Di bimbingan TIK kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai transfer data. Nah, ini sudah pada sering melakukan ya, kebanyakan memindahkan file di HP kita ke HP orang lain ataupun PC kita, laptop kita ke laptop yang lain. Nah, ada 4 materi utama yang akan Bapak berikan. Kemudian juga satu cek konfirmasi, nanti di akhir video ini ada linknya. Nah, yang pertama itu mengenai transfer data Android ya. Kira-kira apa itu transfer data Android artinya, kemudian jenisnya apa ya? Mari kita buka ya tanda tanya yang pertama, arti transfer data Android. Nah, transfer data adalah sebuah metode untuk memindahkan data dari sebuah gadget untuk menuju gadget lainnya atau cloud lainnya. Nah, artinya ini digambarkan di sini contohnya HP ke HP ya. Nah, bisa juga HP ke komputer, ataupun kalian misalkan tidak menyimpan di fisik filenya, di fisik HP, memori HP, tapi juga bisa juga di memori dunia maya ya, di cloud. Nah, kalau misalkan Bapak menyimpan di cloud, itu Bapak sekarang pergi keluar kota, asal login, tahu akunnya dan passwordnya, tentu data itu bisa di download di mana saja, kapan saja, sepanjang kita semua dalam kondisi online ya. Nah, lalu jenis data untuk ditransfer itu seperti apa? Nah, ada 2 jenis data transfer. Yang pertama itu membaca, read only, dan menulis atau written ya. Nah, read atau menulis artinya untuk membaca ya, di gambar sebelah kiri Pak Guru Roa, data yang hanya bisa dieksekusi atau dibaca saja, namun tidak bisa diedit ya ketika masih dalam bentuk exe atau aplikasi. Nah, jadi ini kalau dalam bentuk paten kita tidak bisa menyadur, memodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sudah tetap ya seperti begitu bentuknya. Tapi bisa kita eksekusi ya, untuk kita ambil seperlunya saja. Nah, kemudian yang kedua ini menulis, artinya data itu selain bisa dieksekusi ya, bisa kita lihat, bisa kita baca, juga bisa kita edit ya, kita sunting sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya kalau data transferan itu berbentuk DOC atau file ketikan, kemudian XLS, file Excel atau aplikasi yang sudah terpasang ya. Ambil contoh lah, misalkan kita memodifikasi aplikasi terpasang games. Nah, kita bisa mengatur ya, kita bisa mengatur atau customisasi karakter kita, avatar kita, juga strategi kita, kemudian arah gerak kita ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi selain bisa ditulis, dilihat, juga bisa ditulis ya. Nah, ini lebih dinamis. Nah, kemudian ini ada materi mengenai cara tethering internet Android ya. Nah, di sini berarti transfer datanya itu harus online. Nah, kita lihat ada 3 cara tethering internet Android. Nah, cara yang pertama itu berdasarkan USB tethering. Nah, USB tethering itu artinya menggunakan kabel data ya, fisik, bisa dipegang. Biasanya setiap kita membeli HP itu kan suka ada charger ya. Nah, dimana charger itu ada kepalanya yang tercolok ke listrik, kemudian ada juga kabelnya. Nah, kita cabut kabelnya, satu ke laptop, satu lagi ke HP kita. Nah, akhirnya laptop kita yang terpasang kabel data ya melalui port USB ke HP kita itu adalah menjadi online. Jadi onlinenya dari HP kita lalu disebarkan ke laptop ya. Nah, kemudian cara tethering internet Android yang kedua itu yakni menggunakan WiFi tethering.
Nah, ini kalau bahasa kita itu adalah hotspotan ya. Kadang-kala kita minta hotspot ke orang tua, kebetulan mau ngirim tugas, kuota kita habis. Nah, udah abah atau ayah tolong minta hotspotnya sebentar, ini lagi kami mau ngirim tugas ya. Nah, jadi ini istilahnya disetting di mobile hotspot, dinyalakan. Nah, kemudian nanti kita lihat nama SSID-nya atau nama hotspotnya dan passwordnya kita cek, baru kita bisa online. Nah, cara yang ketiga adalah Bluetooth tethering. Nah, Bluetooth itu menggunakan gelombang radio ya, peer to peer. Jadi dua arah. Biasanya ini hanya antar dua HP dan sudah dipasangkan. Nah, ini sama saja seperti istilahnya wireless tethering ya. Ini tanpa kabel dan lebih aman karena sama ini juga bisa hanya untuk dua gadget ya. Nah, kalau misalkan hotspot tethering kan bisa lebih dari satu gadget ya, asal tahu SSID atau alamat WiFi dan passwordnya. Tapi kalau untuk ini Bluetooth, kita hanya pasang saja dua PC, dua laptop, dua HP, kemudian satu pasang ya. Jadi internetnya akan lebih stabil ya. Kemudian di sini juga ada materi cara pindah data Android ke Android ya. Nah, kita lihat ada 6 cara ya pindah data dari Android ke Android. Cara yang pertama, nah, kita perhatikan ini transfer data via Google Drive ya. Tentu kalian tahu ya, untuk bisa mengaktifkan smartphone Android kita harus memiliki akun Google ya. Setiap ada email atau akun Google itu sepaket dengan Google Drive ya. Tentunya juga dengan akun YouTube, kemudian juga akun Google Classroom kalau misalkan kalian juga menginstalkan GC. Oke, kita lihat bagaimana cara mentransfer data ya via Google. Kita lihat video singkat ini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memindahkan semua daftar kontak, kita masuk dulu ke menu kontak di HP lama. Kemudian pilih menu setelan. Setelah itu pilih import atau export kontak. Kemudian kita pilih kirim kontak. Setelah itu kita pilih simpan ke Google Drive. Kemudian kita beri nama untuk kontak file ini. Misal saya ketikkan backup daftar kontak. Kemudian kita pilih file ini ditempatkan ke folder terserah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita pilih simpan. Maka secara otomatis daftar kontak akan tersimpan dan terbackup di Google Drive. Maka selanjutnya kita menuju ke HP baru yang berada di luar kota itu. Kemudian kita loginkan dulu email Gmail kita yang sama dengan HP lama dan HP baru itu. Setelah login email di HP baru, langkah selanjutnya adalah cari file kontak tadi di Google Drive. Kemudian kita download dan otomatis semua kontak akan berpindah ke HP baru. Oke, videonya singkat saja. Jadi ini contoh memindahkan kontak. Kemudian kontak itu kita simpan dulu file hasil convertnya itu di Google Drive kita. Nah, nanti di HP yang baru kita buka lagi dengan akun Gmail yang sama seperti di HP lama, dan kita tinggal ngambil saja ya, asal tahu lokasinya, kemudian langsung kita instalkan. Untuk lebih jelasnya memang kita harus praktik dan tentunya di lab kita ya, tapi setidaknya kita sharing konsepnya aja dulu. Oke, kita lanjutkan ya cara yang kedua. Nah, di sini menggunakan pilihan manufaktur atau aplikasi pemindah data standar pabrik ya, atau bawaan pabrik. Nah, kebetulan di sini Bapak ambil contoh merek Samsung.
dengan aplikasinya bernama Samsung Smart Switch ya. Oke, kita lihat video singkatnya seperti apa ya. Check it out. Just search for Samsung Smart Switch, or just search for Smart Switch, and you're gonna find it right there underneath the apps and backup. So once you have this one searched, you go inside here and you click on the Smart Switch. Now usually just the way that goes, I had my old phone to the left, and the new phone to the right. Now you do have to set all the permissions so the way that they would see your phone and all of the contacts. Now it's going to copy stuff. So as it goes through copying everything over, then it would actually start saving it to the phone. Oke, itu demo transfer data menggunakan Samsung Smart Switch. Oke, kita juga lanjutkan ke cara yang ketiga untuk transfer data itu, yakni masih pilihan manufaktur atau bawaan pabrik. Kebetulan ini mereknya LG ya, dengan nama aplikasinya LG Mobile Switch. Nah, kalau lihat dari tampilannya ini harus diinstal dulu ya di Play Store. Ya, kita lihat dulu videonya. LG Mobile Switch, and as you can see, it is downloadable. So we're going to find LG backup, and that's this one right here. We're going to choose wireless, and then on the new LG, we're going to choose receive data. So here we are at 99%. So now what you'll see is all the data has been moved to the new phone. Ya, itu adalah aplikasi singkat dari LG Mobile Switch. Nah, selain cara pindah data itu berdasarkan akun standar Google, kemudian juga standar bawaan pabrik, ini ada cara yang keempat, yakni menggunakan aplikasi pihak ketiga. Ya, biasanya ini harus diinstal dari Play Store juga. Oke, kita lihat ini aplikasi yang keempat ya. Nah, ini menggunakan pihak yang ketiga, harus diinstal dulu, namanya Copy My Data. Oke, sesuai dengan namanya, salin data saya. Nah, tentunya ini sangat mudah sekali tampilan interface-nya. Nah, kemudian berikutnya cara yang kelima itu menggunakan aplikasi Send Anywhere. Wah, kalau kita terjemahkan secara bebas, kirim kemana saja. Nah, di sini ada kode ya, semacam token 4 digit, kemudian juga bisa scanner QR. Lalu yang terakhir, aplikasi pihak ketiga itu namanya Clone It ya. Clone itu berarti meniru ya, menirukan. Nah, kalau menirukan berarti seolah-olah kita bisa apa ya, menyamai 2 HP dengan 1 akun ya. Ini agak seperti agen-agen rahasia ya. Nah, ini singkatnya video yang unik, kreatif, dari kertas print, tapi fungsinya seperti cara kerja aplikasi Clone It. Oke, check it out ya. Ya, Clone It. Tekan dari HP lama, lalu tekan dari HP baru. Tampaknya ini untuk dipasangkan ya. Nah, WiFi hotspot pun yang HP baru ya, WiFi hotspot juga. Pengirim, HP lama ditekan, lalu tombol penerima di HP baru. Ya, wah, ini memindai gadgetnya. Oke, ada permainan seperti Bluetooth ya ini. Lalu menyambungkan. Tunggu konfirmasi ya. Nah, ini seperti Share It ya, dimana menggunakan Bluetooth ataupun gelombang radio. Kita kembali ke home. Materi terakhir adalah perbedaan tethering dan hotspot. Nah, kita lihat. Oke, ini tethering, kemudian ini hotspot. Kita lihat dulu persamaannya. Ini sama-sama membutuhkan koneksi internet, jelas ya. Sepanjang itu online, maka ini sama-sama bisa bekerja. Kemudian media transmisinya wireless ya, tanpa kabel.
Nah, perbedaan yang pertama dari tethering atau hotspot itu adalah untuk tethering ya, ini radiusnya kurang dari 10 meter dan cenderung tidak stabil, semakin menjauh semakin loss ya sinyalnya. Kemudian perbedaan untuk yang hotspotnya, ini lihat radiusnya itu kurang lebih 30 meter dan stabil ya. Jadi tentu ya untuk dari segi ketangguhan lebih bisa diandalkan untuk hotspot ya. Nah, kita lanjutkan perbedaan yang kedua, itu dari koneksi. Ini untuk tethering kurang dari 3 HP atau laptop. Jadi semakin banyak tentunya semakin lemot ya. Tapi bandingkan kalau untuk koneksi hotspot ini bisa lebih dari 20 HP atau laptop dan ini cenderung stabil juga. Oke. Nah, sekarang jelas ya, sepintas sama, tapi ini ada perbedaannya juga untuk konsep tethering dan hotspot. Demikian untuk materi bimbingan TIK minggu ini. Tentunya kita akan tidak sabar lagi untuk mempraktekannya setelah pandemi ini berakhir, kemudian bisa action di lab ya, di lab TIK Semanpas yang indah ya. Lalu nanti kita lanjutkan cek konfirmasi. Silahkan kalian catat ini linknya ya, http://bit.ly/confirmdimtik22. Ini tanpa spasi, hurufnya kecil semua. Oke, sudah dicatat. Demikian ya anak-anak, boys and girls dari 10 MIPA juga 10 IPS. Semoga kalian tidak puas dan memberikan tanggapan ya di baik Japri ataupun di channel YouTube Bapak. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya kalau Bapak melantur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.